إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Hadirin jemaah hajian Masjid An-Nur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan membaca kita, dimudahkan langkah kita untuk berjalan menuju tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita di subuh hari ini menjadi nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, untuk tema kajian di subuh hari ini adalah masih tentang hukum fikih ya. Kali ini kita membahas tentang hukum fikih yang mengalami perubahan. Karena hukum fikih itu adalah penerapan dari syariah. Syariat Islam itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya. Syariat Islam tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ayat Al-Quran tidak akan ada perubahan. Sampai kiamat tidak mungkin ada ayat yang baru. Ya. Begitupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi wafat, maka otomatis tidak ada wahyu lagi yang turun kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Sampai hari kiamat, Al-Quran dan hadis tidak akan berubah. Ya mungkin kalau hadis dipalsukan bisa, tapi alhamdulillahnya kita punya metode. Ya, para ulama punya metode untuk bisa membedakan mana hadis yang asli, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dipalsukan. Ya, kita para ulama sudah membuat suatu ilmu yang untuk kemudian bisa membedakan mana hadis yang sahih, dhaif dan seterusnya. Tapi pada dasarnya hadis Quran ya sampai hari kiamat tidak akan berubah. Hanya saja penerapan dari isi kandungan Al-Quran kemudian As-Sunnah sebagian itu kemudian bisa mengalami perubahan seiring dengan perubahannya zaman dan kondisi masyarakat. Ya, karena manusia itu kan kehidupannya bisa berubah, Pak. Ya, apalagi syariat Nabi Muhammad yang dia itu akan terus berlaku sampai umat manusia sampai hari kiamat. Beda dengan umat syariat Nabi terdahulu, Pak, ya, yang mana cakupannya sempit buat satu kaum, misalnya syariat Nabi Musa hanya untuk Bani Israel dan seterusnya. Dan untuk zaman itu saja. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, sedangkan dari umat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih hidup ya, sampai hari kiamat nanti entah kapan waktunya, kehidupan manusia itu akan terus berkembang, mengalami dinamika. Nah, makanya memang beberapa hukum fikih itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa fleksibel, lentur ya. Nah, tapi itu merupakan bagian dari syariat yang memang sudah tetap, Pak, ya. Jadi kalau kita ibaratkan itu misalnya seorang ayah, Pak, itu kan selamanya pasti sayang sama anaknya. Ya. Cuma mungkin bedanya ketika anaknya masih kecil, Pak, ya, itu ketika SD misalnya uang sakunya setiap hari cuma dikasih 10.000 misalnya. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa jadi mahasiswa, Pak, uang sakunya nggak mungkin 10.000 lagi, Pak. Nah, pasti akan berubah gitu ya. Tapi apakah kemudian kita katakan berarti ketika anaknya masih kecil, bapak berarti sayangnya tidak sesayang ketika anak sudah kuliah? Kan nggak bisa begitu, Pak. Ya, tetap sayang tetap sama. Cuma cara penerapannya itu berbeda karena kondisinya berubah. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi syariat Islam itu tidak berubah, cuma penerapannya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ada sebagian yang berubah. Maka hukum fikih itu ada dua, Pak. Para ulama nanti membagi dua. Ada hukum fikih yang sifatnya thawabit. Thawabit itu artinya tidak boleh berubah. Dan itu sudah baku, sudah tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diotak-atik lagi. Itu thawabit namanya. Contohnya apa? Misalnya hukum-hukum yang sifatnya prinsip ya, atau masalah-masalah akidah itu tidak mungkin berubah, Pak. Allah itu satu, ya,
tidak beranak dan tidak diperanakan itu sampai hari kiamat tidak berubah, tidak itu. Sawabit. Atau dalam furu ya, misalnya kewajiban sholat tidak akan berubah. Jumlah rakaat sholat itu juga termasuk sawabit. Jumlah rakaat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu bilangan itu Pak tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Itu sawabit. Enggak berubah karena perubahan sosial, misalnya karena sekarang lagi pandemi itu Pak ya. Wah, lagi pandemi begini harusnya kita banyak doa, banyak ibadah. Ayo kita tambah sholat zuhur jadi 5 rakaat, misalnya gitu Pak ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Banyak doanya iya betul Pak. Cuma bukan dengan merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Nah itu sawabit. Tapi di samping yang sawabit itu juga ada yang sifatnya mutaghayyirat. Nah ini yang kita bahas. Mutaghayyirat itu artinya hukum fikih yang dapat berubah. Ya. Yang bagaimana? Salah satu kriteria hukum yang bisa berubah itu adalah hukum fikih yang dikaitkan dengan suatu ilat. Ilat itu latar belakang, ada latar belakang hukumnya, atau maslahat atau adat. Jadi ada hukum fikih yang memang dikaitkan dengan suatu ilat, suatu latar belakang hukum, suatu sebab hukum yang kalau sebabnya hilang, hukumnya juga hilang. Contohnya nanti kita akan bahas beberapa hukum yang bisa berubah. Nah tapi di antara kedua ini ada ibadah yang ulama beda pendapat nih, khususnya ulama zaman sekarang Pak. Masuk yang pertama atau yang kedua? Masuk yang sawabit atau mutaghayyirat? Contohnya apa? Contohnya zakat. Kalau sholat sepakat Pak ya, sholat itu yang sawabit tidak boleh berubah. Jumlah rakaat sholat tidak mungkin berubah. Tapi zakat, nah sekarang itu ulama beda pendapat. Apakah dia termasuk yang sawabit atau mutaghayyirat? Makanya kalau kita bicara zaman sekarang ada satu jenis zakat baru yang kalau kita cari hadisnya nggak ada. Yang sejarahnya nggak ada di zaman Nabi nggak pernah ada zakat tersebut. Contohnya apa? Zakat profesi. Nah, zakat profesi ini jenis zakat baru yang ada di zaman sekarang. Hadisnya nggak ada di zaman Nabi, belum pernah dikenal yang disebut dengan zakat profesi. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan zakatul kasbi wal mihanil hurrah ya. Itu istilahnya Dr. Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat. Nah itu dalam hadis tidak ada. Lalu apakah kemudian ini syariat baru? Nah makanya kalau beda pendapat nih. Yang mengatakan ada zakat profesi itu menganggap zakat itu bagian dari mutaghayyirat ini, sesuatu yang dapat berubah. Karena zakat itu ada dimensi sosialnya, ya, bukan murni ibadah ritual. Kalau sholat kan murni ritual, ya, nggak dikaitkan dengan kehidupan sosial. Kan? Tapi kalau zakat itu kan bagaimana caranya memeratakan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Ada sisi sosialnya dan kehidupan sosial bisa berubah. Orang kaya zaman sekarang itu beda dengan orang kaya di masa lalu. Kalau di zaman Nabi orang kaya itu petani kurma. Kurma itu zaman dulu mahal, ya. Dan orang kalau punya lahan kurma, ya, dia punya kebun kurma banyak, itu orang kaya zaman dulu Pak. Udah paling kaya, ya. Konglomerat kalau zaman sekarang. Tapi sekarang orang kaya itu bergeser, Pak. Bukan lagi petani yang kaya sekarang, Pak. Siapa? Artis, pengacara, sekali proyek ratusan juta, gitu ya. Siapa lagi misalnya? Ya profesional ya, pegawai di perusahaan multinasional misalnya gitu Pak. Nah itu kan gajinya luar biasa. Kalah petani jauh Pak. Ya, petani sekarang itu di rantai makanan paling bawah sekarang Pak ya. Yang kaya tengkulaknya sekarang Pak. Ya. Kan beda ya. Kriteria orang kaya zaman dulu dan sekarang beda. Masa petani aja ketika panen langsung disuruh bayar zakat, nggak perlu nunggu setahun ya. Masa artis sekali manggung gitu ya dapat ratusan juta nggak langsung bayar zakat. Nah kan dianggap berubah nih Pak. Sehingga adalah yang disebut dengan zakat profesi. Orang kalau punya penghasilan, punya gaji yang sudah mencapai nisab nggak perlu nunggu setahun langsung bayar zakat 2,5%. Nah kalau zaman Nabi nggak ada zakat emas atau zakat uang itu, ya ketentuannya nunggu setahun dulu Pak. Nunggu setahun baru kemudian dibayar zakat. Kalau masih ada dalam setahun itu maka wajib zakat. Kalau enggak berarti nggak wajib zakat. Itu ya ada haul istilahnya. Nah zakat profesi itu baru karena menghilangkan haul tadi. Ya. Tidak perlu
terus setahun langsung bayar zakat asal mencapai nisab. Dan nisabnya pakai nisab pertanian. Kalau nisab emas itu Pak tinggi ya, 85 gram. 85 gram itu kalau ibarat sekarang 1 gramnya 1 juta misalnya Pak ya, berarti kan 85 juta. Orang baru punya gaji 85 juta baru itu wajib zakat. Ya, di bawah itu berarti belum wajib zakat. Nah tapi zakat profesi zaman sekarang di Indonesia khususnya itu pakai zakat pertanian nisabnya Pak. Zakat pertanian itu berapa? Yang tahu? Nisab zakat pertanian itu 653 kg beras katakanlah gitu ya. Katakanlah 1 kilogramnya harganya 10.000, berarti sekitar 6.500.000. Orang punya penghasilan 6.500.000 kali dapat itu langsung bayar zakat. Zakatnya berapa? Kalau zakat pertanian berapa persen Pak? 5 atau 10%? Tapi enggak, ini pakai zakat emas 2,5%. Jadi digabung Pak antara zakat pertanian dengan zakat emas. Nah itu zakat profesi, zakat yang benar-benar baru gitu kan. Nah makanya sebagai ulama mengatakan nggak bisa, ini zakat aturannya sama dengan sholat, ritual, ya nggak boleh otak-atik. Makanya ada sebagai ulama yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi. Nah di situ, jadi zakat itu nanti agak tarik ulur nih Pak, apakah dia termasuk yang salabit atau yang mutawayyir? Apakah dia termasuk yang ritual yang tidak boleh dirubah-rubah? Aturan zakat itu ya begitu, ya, tidak boleh dirubah-rubah. Atau dia termasuk yang mutawayyir. Nah di sini letak perbedaannya, Pak. Ya. Apakah boleh ada zakat baru seperti zakat profesi tadi? Atau sebetulnya bukan zakat profesi, ya zakat uang aja, sebagaimana di zaman Nabi ada zakat emas dan perak, ya, yang mana ketentuannya harus haul, nisab dan seterusnya. Ya. Nah tapi kita sekarang lebih kepada hukum-hukum yang sifatnya mutaghayyir, yang berubah ya. Kita lihat, kita belajar sejarah juga Pak ya. Belajar fikih itu kita juga belajar sejarah. Karena akan kita gali bagaimana ketentuan fikih di zaman dulu, di masa Muhammad SAW. Di masa Nabi sendiri gitu ya. Fatwa Nabi sendiri bisa berubah. Ini dalil bahwa hukum fikih itu bisa berubah. Bahwa di masa Nabi pun Nabi mengambil fatwa yang berbeda. Bahkan dalam satu waktu yang sama, orang yang bertanya berbeda bisa beda. Jawabannya bisa beda. Contohnya misalnya ketika ada 2 orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi ceritanya, ya ini dalam hadis riwayat Muhammad dan Abu Dawud ada 2 orang sahabat Nabi, yang satu anak muda, ya, pengantin baru, Pak, ya. Yang satu dia sudah tua, sudah sepuh. Ya. Datang ke Nabi, nanya apakah boleh mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Dua-duanya pertanyaannya sama, tapi jawabannya Nabi berbeda. Ketika yang datang itu anak muda, Nabi mengatakan belah, nggak boleh. Dia bisnis yang bulan Ramadan. Tapi ketika yang datang orang tua, ya sudah sepuh, ya, nanya pertanyaan sama, apakah boleh saya mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah? Kalau na'am, ya boleh. Itu dua-duanya langsung saling memandang, loh, kok beda jawabannya? Ya. Bingung Pak berdua. Kemudian Nabi langsung kemudian mengatakan begini, qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'd. Aku tahu kenapa kalian saling pandang-memandang, okay? Tahu kenapa kalian bingung, ya. Nah, kemudian menjelaskan kenapa kok jawabannya bisa berbeda. Karena kalau anak muda, pengantin baru, Pak, setrumnya masih kuat, ya. Bahaya. Kalau dibolehkan dia mencium istrinya, lama-lama bisa kebablasan, ya. Bisa melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau orang tua, setrumnya sudah tinggal 5 watt, Pak, ya. Insya Allah nggak bakal kebablasan. Nyium aja silakan, gitu kata Nabi, gitu kan. Karena nyium itu bukan mencium yang membatalkan puasa, bukan, ya. Tapi, nah, yang lebih dari itu. Makanya kalau anak muda dilarang sama Nabi, takutnya kebablasan, ini syahwatnya masih besar, gitu kan. Nah ini fatwa itu berarti melihat kondisi si penanya, bisa berubah tergantung kondisi si mustafidnya, gitu ya. Contoh yang lain misalnya, ini fatwa Nabi yang berubah, ya, yaitu terkait dengan hukum menyimpan daging kurban. Jadi diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
suatu saat yang Nabi itu ketika di hari raya Idul Adha, beliau melarang para sahabat Nabi untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya. Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Siapa yang berkurban, menyembelih hewan kurban, maka di hari ketiga tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun dari daging yang dia sembelih. Artinya nggak boleh disimpan, Pak, itu lebih dari 3 hari. Ya. Emang dulu ada kulkas, Pak, disimpan gimana caranya? Nah, dulu nggak pakai kulkas, Pak, nyimpannya. Gimana cara orang dulu mengawetkan daging, Pak? Caranya di dendeng, Pak. Ya. Dijemur sampai kering, nah kan jadi awet, Pak. Dendeng namanya. Makanya kita ada mengenal hari Tasyrik. Tahu nggak, Pak, hari Tasyrik itu artinya apa? Tasyrik itu dalam bahasa Arabnya menjemur daging. Ya. Jadi selama 3 hari itu, tanggal 11, 12, 13, itu orang-orang zaman dulu biasanya menjemur daging supaya kering kemudian bisa diawetkan. Makanya disebut dengan hari Tasyrik. 3 hari itu 11, 12, 13. Ya. Nah, jadi jangan diawetkan kata Nabi. Pokoknya di hari ketiga harus habis dibagi kepada orang-orang. Tidak boleh ada orang yang menimbun atau menyimpan daging kurban. Tapi di tahun berikutnya ternyata markonya berubah. Para sahabat tanya, Nabi, boleh nggak kita sekarang di tahun ini itu menyimpan daging? Kan tahun kemarin engkau larang, Nabi. Kalau sekarang gimana? Kata Nabi, kulu wa atimu wa dahiru. Kalau sekarang kalian makanlah, kalian simpan juga boleh. Yang lebih dari 3 hari nggak ada masalah. Loh, kok berubah fatwanya? Di tahun kemarin nggak boleh, ya, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kok sekarang boleh? Apakah Nabi pelipar atau gimana gitu ya? Nah, ternyata Nabi menjelaskan bahwa ada alasan di balik itu. Kenapa di tahun kemarin tidak diperbolehkan? Kenapa, Pak? Karena di tahun yang dimana Nabi melarang itu, waktu itu sedang musim paceklik, Pak. Sedang musim kelaparan, banyak orang yang kekurangan makanan. Jadi supaya orang dapat makanan, ya jangan disimpan, bagikan ke orang-orang. Itu orang lagi kelaparan semua. Jangan kita egois, gitu ya, menyimpan daging kurban sendiri. Makanya di hari ketiga semua harus habis, kata Nabi. Ya. Tapi di tahun berikutnya ketika kondisi sudah aman, sudah sejahtera, gitu ya, sudah tidak ada kelaparan, maka silahkan bebas mau disimpan pun nggak ada masalah. Nah, itu kan kondisi zaman bisa kemudian merubah hukum, Pak. Ya, ini dalil, ini menjadi landasan kepada kita semua bahwa hukum fikih itu bisa berubah. Ya, sebagian ada yang dalam kriteria mutaghayyirah tadi itu. Ya. Contoh lain misalnya ini tentang pesan Nabi, wasiat Nabi. Nabi itu sering diminta untuk memberikan pesan, nasihat kepada para sahabat Nabi. Dan ternyata nasihatnya beda-beda. Antara satu sahabat dan sahabat lain itu pesannya tidak sama, beda-beda tergantung kondisi orangnya. Kadang-kadang Nabi itu melihat ada sahabat yang suka marah-marah, dikit-dikit emosi. Kalau sekarang istilahnya suku pendek, Pak, ya. Oh, itu marah-marah dulu, ya. Kesenggol dikit, bacok, ya, senggol bacok, gitu, Pak, ya. Nah, maka ketika Nabi diminta berwasiat, memberikan pesan kepada sahabat pesan Nabi, la taghdab, jangan marah, jangan pesanan. Ada sahabat yang datang minta nasihat juga kepada Nabi. Dilihat sama Nabi, ini orangnya gimana? Oh, ternyata orang ini enggak istiqomah, kadang-kala beriman, kadang-kala maksiat, gitu ya. Artinya kadang sholat, kadang enggak. Atau misalnya sekarang STMJ, sholat terus, maksiat jalan, gitu ya. Nah, ada dilihat begitu tuh sahabat Nabi STMJ, Pak. Maka ketika Nabi kemudian diminta memberikan nasihat, apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah dalam iman. Ya, istiqomah, jaga supaya iman kita terus istiqomah. Ya. Itu pesan-pesan Nabi itu bermacam-macam variatif, tergantung siapa yang kemudian berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain misalnya terkait ketika Nabi ditanya amal paling utama itu apa? Ya, amal yang paling utama itu apa? Ternyata jawaban Nabi itu beda-beda. Ternyata siapa yang nanya? Ketika yang nanya sahabat Nabi laki-laki, ya. Kemudian Nabi ditanya tentang amal apa yang paling utama, apa jawaban Nabi? Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua apa? Qila tsumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah?
al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu termasuk amal paling utama. Kemudian apa lagi di bawah jihad, apa lagi? Hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jihad, iman kepada Allah, jihad, kemudian haji. Ya. Itu urutannya begitu, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat yang lain, ketika yang nanya perempuan, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah nanya, wahai Nabi, amal apa yang paling utama? Aku pernah mendengar bahwa engkau bilang jihad itu yang paling utama. Apa kata Nabi? Afala nujahid qala lakin afdhalul jihad hajjun mabrurun. Tapi jihad yang paling utama buat kamu, buat kalian wahai perempuan adalah haji yang mabrur. Jadi lebih utama haji itu ketimbang jihad. Bagi siapa? Sahabat yang perempuan. Jadi bisa berbeda tergantung siapa, gitu ya. Siapa mustaqinya, siapa yang bertanya. Ini menjadi landasan beberapa bahwa di zaman Nabi pun ada hukum fikih yang berubah. Ya. Entah itu karena dinasah, entah itu karena memang perubahan kondisi ya. Oke, nah sekarang kita bicara di zaman sekarang ya. Ada beberapa hukum fikih yang memang bisa berubah karena perubahan zaman. Jadi kita yang pertama kita nggak bicara zaman sekarang dulu, ini zaman jauh sebelum kita, yaitu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Nabi meninggal, itu kan diganti 4 khalifah Rasyidin, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah kepemimpinan Ali, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Bani Umayyah. Ya. Di zaman Nabi, kemudian di zaman 4 khalifah setelahnya, zakat fitrah itu, Pak, itu adalah satu sok. Satu sol itu 4 mud, ya 4 mud itu satu mudnya itu Pak, satu apa ya? Begini Pak ya, satu genggaman, 2 genggaman tangan Nabi Muhammad SAW, satu mud. Nah berarti satu sol itu 4 mud, 4 kali genggaman tangan Nabi, kira-kira begitu. Kalau sekarang bukan versi ya, sekarang 2,5 kilo gitu ya, 2,5 kilogram. Itu zaman Nabi. Tapi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkuasa di daerah Syam, Damaskus. Ya. Beliau tiba-tiba fatwanya beda. Sekarang itu gandum di Syam, ya kata Muawiyah, gandum di Damaskus ini harganya jauh lebih mahal ketimbang gandum di Madinah. Makanya saya berfatwa zakat fitrah itu bukan satu sok lagi, tapi setengah sok. Jadi setengah dari yang ditetapkan oleh Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi 2,5 kilo, maka di zaman Muawiyah setengahnya. Berarti berapa? 1/4 kilo. Kenapa? Karena Muawiyah menganggap gandum di Syam waktu itu lebih mahal dan lebih bagus kualitasnya ketimbang gandum di Madinah. Maka harus seimbang nilainya gitu ya. Gak bisa disamakan. Makanya Muawiyah itu mengatakan 1/4 sok. Apakah Muawiyah ini kemudian mengubah-ubah hukum Allah gitu ya? Nah, enggak, karena memang kondisinya berubah. Kondisi berubah. Ini Muawiyah. Belum lagi nanti misalnya yang kedua nih, hukuman ketika mabuk ini juga berkembang. Di masa Nabi, orang mabuk, orang minum minuman keras itu hukumannya apa? 40 kali cambukan. Jadi kalau ada sahabat Nabi mabuk gitu ya. Walaupun mabuk itu kan diharamkan di terakhir, Pak, ya, bukan di awal-awal. Di awal keislaman mabuk itu masih halal. Bahkan sampai kita menemukan riwayat ada sahabat Nabi jadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Dia baca Al-Kafirun nggak sampai selesai, muter-muter berarti. Karena lagi sholat dia mabuk. Kemudian turun ayat, kalau tahu sholat atau antum sukaro. Haramnya mabuk pada saat sholat doang. Di luar sholat masih boleh. Makanya para sahabat Nabi cari waktu sholat yang jedanya itu panjang. Itu antara isya dan subuh, Pak. Itu mereka mabuk di situ, Pak. Karena dia panjang waktunya. Nah, kemudian turunlah kemudian di akhir kenabian, yaitu kira-kira tahun ke-6 Hijriah, baru turun surat Al-Maidah ayat 9 itu ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahwa khamr itu termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah. Turun ayat itu di tahun ke-6 Hijriah, Pak. Jadi baru haram khamr itu di tahun ke-6. Jadi selama 13 tahun di Mekah, 6 tahun pertama di Madinah, itu khamr belum diharamkan. Masih halal para sahabat Nabi itu, sholat, mabuk itu masih biasa. Karena masih diharamkan. Baru diharamkan di tahun ke-6 Hijriah dan sampai kiamat khamr itu haram.
Nah, ketika sudah diharamkan, maka kemudian ada sahabat yang mabuk itu dihukum. Itu di zaman Nabi 40 kali cambukan. Gitu. Tapi kemudian di zaman Abu Bakar juga 40 kali. Di zaman Umar baru berubah. Di zaman Umar fatwanya sekarang 80 kali, 2 kali lipat. Kenapa? Karena di zaman Umar ternyata banyak orang yang makin banyak orang mabuk, makin menyepelekan hukum Islam, jadi banyak yang mabuk. Jadi biar ada efek jerahnya, kata Umar 2 kali lipat hukumannya, jadi 80 kali. Nah, kan berubah Pak, sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan perubahan zaman. Ini contoh, ya. Ini belum sampai ke zaman sekarang, Pak, ya. Nah, ini contoh lagi. Ini baru kita masuk ke zaman sekarang. Di zaman Nabi itu, Pak, Nabi itu kan sering memerintahkan para sahabat agar berbeda dengan orang Yahudi, ya. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Yahudi, Pak, ya. Nabi nggak mau sama dengan orang Yahudi. Walaupun misalnya dalam beberapa ibadah Nabi ikut dengan orang Yahudi, tapi tetap beda. Misalnya puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram itu kan disunahkan. Itu sebetulnya kisahnya itu ketika Nabi ke Madinah lihat orang Yahudi puasa. Lah kalian puasa apa? Kami puasa di tanggal 10 ini karena memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Orang Yahudi itu. Oh, kalau gitu kita lebih berhak untuk memperingati Nabi Musa ketimbang kalian. Maka Nabi memerintahkan para umat Islam di Madinah untuk puasa di tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal sebagai puasa Asyura. Tapi biar beda dengan orang Yahudi, Nabi tambahkan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi jangan cuma tanggal 10 doang. Ya, kalau bisa tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11 atau mau tiga-tiganya boleh, 9, 10, 11 boleh, ya. Biar beda dengan orang Yahudi. Jadi Nabi itu suka berbeda dengan orang Yahudi, jangan sama. Termasuk dalam hal ibadah ke masjid. Nabi itu mengatakan kepada para sahabat, khaliful yahud, berbedalah dengan orang Yahudi, jangan sama. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la fi kafihim. Karena mereka itu tidak sholat, tidak beribadah di sinagog mereka itu memakai sendal atau sepatu. Jadi orang Yahudi zaman dulu di masa Nabi, kalau mereka ibadah di tempat ibadah mereka, mereka lepas sendal, lepas sepatu. Makanya dari perintah kepada sahabat, kalian kalau ke masjid pakai sendal, pakai sepatu, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Ya, makanya kita banyak mendengar riwayat para sahabat Nabi itu ya pakai sendal. Bahkan ada satu perintah Nabi ketika sholat kemudian menemukan hewan buas, itu kalajengking atau ular, kata Nabi apa? Bunuhlah kalajengking itu ketika sholat. Karena waktu itu Pak, masjidnya masih di atas pasir. Belum kayak sekarang, ya. Sekarang sudah berubah, masjid sudah di atas lantai, pakai karpet, ada AC-nya, gitu ya. Ada proyektornya, ada mic-nya, speakernya, beda. Apakah kita masih harus pakai hadis ini zaman sekarang, Pak? Ada nggak di sini yang pakai sendal ke masjid? Ya. Walaupun ada dimarahin sama pengurusnya, Pak, diusir, gitu Pak, ya. Nggak ada sekarang. Apakah kita sekarang berarti tidak mengamalkan hadis ini? Enggak. Zamannya berubah. Di zaman Nabi pertama orang Yahudinya memang waktu itu masih nggak pakai sendal. Sekarang sudah berbeda. Mereka kalau tempat ibadah justru pakai sendal, pakai sepatu, gitu ya. Dan di zaman Nabi masjidnya masih di atas pasir. Jadi kalau ada kalajengking lewat itu biasa Pak. Sekarang kalau kita lagi di masjid ada tiba-tiba ada kalajengking malah aneh, gitu Pak, ya. Dari mana datangnya, gitu Pak? Di zaman Nabi masih biasa. Jadi ini sudah berubah zaman, ya. Harus kita lihat bagaimana kondisi zaman. Kemudian, ini masalah perbudakan. Dalam Al-Quran jelas perbudakan itu bahwa ketika seorang muslim memiliki seorang budak perempuan, ya maka dia boleh menyetubuhinya tanpa harus menikah. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Allah ketika memberikan sifat-sifat orang beriman, di antaranya adalah orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka, ya. Malakat aymanuhum. Jadi budak perempuan di zaman dulu itu boleh disebut tanpa harus menikah. Karena perbudakan itu ada zaman dulu, Pak. Di semua peradaban di dunia, di Romawi, Persia, bukannya di Arab, di Cina, India, semua mengakui ada perbudakan. Bahkan pada zaman dulu itu orang bisa ke pasar beli budak. Ya, kita misalnya pengen
budak nih, ya, tinggal pasar aja. Itu dikasih kayak etalase gitu Pak ya. Kalau budaknya berotot, kulit hitam biasanya lebih mahal harganya karena kekuatannya besar. Ya. Bilal bin Rabah itu mantan budak Pak. Itu harganya ditawar 100 dinar oleh Umar. Abu Bakar 100 dinar. 100 dinar itu harganya luar biasa Pak. Sekarang kalau kita rupiahkan kira-kira berapa? 100 dinar Pak. 1 dinar itu kira-kira harga seekor kambing Pak. Sekarang kambing berapa? Misalnya 3 juta, 3 juta kali 100 Pak, 300 juta. Seorang budak itu harganya 300 juta kira-kira gitu Pak. Mahal Pak ya. Diperjualbelikan, dan ketika orang sudah memiliki budak itu boleh disetubuhi tanpa harus dinikahi. Tapi masalahnya zaman sekarang ada nggak perbudakan itu Pak? Ayatnya masih ada, hukumnya masih berlaku, tapi yang jadi masalah perbudakannya masih ada enggak? Kalau TKW itu Pak, ya TKW yang di Arab Saudi itu budak atau bukan? Nah, kan sebagian ada yang TKW yang diperkosa gitu ya. Kalau ada sebagian orang Arab yang menyangka TKW itu sama seperti budak, makanya halal disetubuhi. Akhirnya banyak TKW yang diperkosakan sebagian. Nah mungkin karena menyangka bahwa mereka itu budak seperti itu. Padahal budak TKW itu bukan budak. TKW itu ya ART asisten rumah. Nanti mereka menjual jasa, bukan menjual diri, bukan. Kalau budak itu diperjualbelikan. Gitu ya. Nah kalau human trafficking ada sekarang, cuma kan itu ilegal. Tidak ada perbudakan di belahan dunia manapun yang dilegalkan oleh satu proses oleh undang-undang resmi, tidak ada ya. Islam itu juga sejak dulu menghapuskan perbudakan sedikit demi sedikit ya. Terakhir Raja siapa tuh Pak ya? Di Saudi itu Raja Faisal atau Raja siapa itu yang membeli puluhan budak untuk dimerdekakan. Saat itu habis itu ya udah nggak ada lagi budak itu Pak ya. Jadi nggak bisa kita pakai ayat ini untuk menghalalkan seorang majikan menyetubuhi pembantunya, karena pembantu bukan budak Pak, beda ya. Makanya ISIS itu Pak, ISIS ya. Nah itu ketika mereka perang di Suriah itu mereka menawan perempuan disetubuhi Pak. Kenapa? Karena ayatnya ini boleh budak itu disetubuhi. Nah, karena mereka mengira bahwa budak itu budak. Nah budak itu sudah tidak ada. Ayatnya masih ada. Masalah perbudakan itu sudah tidak ada. Oke. Termasuk ini kita juga pernah jelaskan ya, wanita pergi tanpa mahram. Ketika di zaman Nabi pernah melarang seorang perempuan untuk bepergian tanpa mahram. Kenapa? Karena kondisi tidak aman. Di zaman itu masih banyak begal, masih banyak penjahat, pemerkosa. Kalau orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain harus melewati padang pasir yang kosong. Kemudian di tengah jalan mereka bisa saja dirampok, dibunuh, diperkosa dan seterusnya. Maka Nabi melarang seorang perempuan itu berjalan sendirian, kecuali temani mahramnya. Nah, zaman sekarang kondisi berubah di mana kondisi sudah aman, ya, di mana banyak sekarang itu misalnya mahasiswi yang dia dari daerah pergi ke luar kota untuk kuliah atau bahkan ke luar negeri. Banyak mahasiswa kita di Mesir, di Al-Azhar, itu mereka kuliah di sana tanpa mahram, Pak. Gak ditemani bapaknya, gak ditemani saudara laki-lakinya, enggak. Tapi ulama di sana membolehkan. Begitupun di Saudi juga banyak mahasiswi Indonesia yang kuliah di sana tanpa ditemani mahramnya. Kenapa? Karena ya sudah aman. Ya. Sekarang kondisi di jalan sudah aman, naik pesawat, naik kereta itu tidak ada lagi begal seperti di zaman dulu, sehingga itu bisa berubah hukumnya. Kayak contoh yang lain, ya larangan menjual air itu juga pernah kita jelaskan ya, bahwa Nabi itu pernah di zaman Nabi itu mengatakan bahwa air itu tidak boleh dijual. Ya. Al-Muslimun asyarakahu fi thalathin. Orang Islam itu harus memiliki 3 hal secara bersama. Tidak boleh ada yang memiliki, tidak boleh ada yang jual. Di antaranya adalah air. Sekarang kita beli galon, Pak. Apakah kita katakan kita ambil aja deh galonnya, Pak, nggak usah bayar? Kenapa? Nabi haram kan menjual air. Berarti profesi menjual air itu haram dong. Nah, itu kan nggak sesuai konteksnya. Berubah zaman. Di zaman Nabi itu airnya cuma di sumur itu aja dipakai oleh satu kampung. Jadi kalau orang itu menguasai sumur itu Pak, harus bayar. Orang nggak dapat air kecuali harus bayar. Memonopoli namanya. Nah zaman sekarang orang jual air itu bukan memonopoli, Pak. Itu jual air yang punya dia, dikemas, dijernihkan, ya, kemudian diangkut dan seterusnya. Ada biaya, ada modal yang dikeluarkan, dan kita mengganti modal itu semua. Jadi beda, ya, konteksnya beda. Ya.
Nah, ini yang terkait dengan perubahan zaman. Nah, sekarang kita bicara contoh hukum yang berbeda karena empat. Misalnya karena perbedaan cuaca. Ya. Di zaman dulu Nabi Muhammad SAW dan para ulama setelahnya itu membolehkan kalau kita kedinginan, kemudian pengen sholat, dan kalau kita pakai air itu kedinginan, kita boleh diganti dengan tayamum. Tapi harus diingat Pak, cuaca dingin seperti apa yang boleh kita tayamum itu? Kalau kita ke puncak misalnya Pak, kedinginan boleh kita tayamum Pak? Nah, apakah dingin yang seperti itu? Nah, enggak Pak, kita lihat Pak, di cuaca gurun itu ekstrim Pak. Ketika musim dingin, mereka kan ada musim dingin Pak, ada musim panas, ada musim dingin, Saif dan Syita. Di kita nggak ada musim panas, musim dingin, adanya musim duren Pak. Musim duren, musim rambutan gitu kan. Di Arab musim panas, musim dingin, dan ketika musim dingin itu dinginnya luar biasa, bisa di bawah 10 derajat, minus 10 derajat dinginnya itu. Jadi kalau kayak memaksain wudhu, dan di zaman dulu belum ada water heater, di zaman Nabi belum ada water heater, dan kalaupun harus manasin air itu nyari kayu bakar. Iya, kalau masih ada kayu bakar, kalau nggak ada nyari susah juga. Jadi Nabi mengatakan kalau misalnya kedinginan membahayakan maka boleh bertayamum. Nah, zaman sekarang kita berbeda Pak kondisinya. Pertama, kita hidup di Indonesia yang cuacanya tidak se-ekstrim di Arab sana. Kalau musim dingin bisa minus 10 derajat, kita nggak pernah minus 10 derajat Pak ya. Sedingin-dinginnya puncak nggak sampai minus 10 derajat Pak, nggak nyampe gitu. Dan yang kedua, kita sekarang punya teknologi yang namanya pemanas air, ada dispenser, kita punya kompor gas Pak, tinggal nyalain aja, cetek tunggu 10 menit udah amat Pak airnya gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat bertayamum lagi. Nah, itu perbedaan hukum karena perbedaan cuaca, tempat. Contoh yang lain misalnya Pak, perubahan zona waktu. Kalau kita di Indonesia yang perubahan siang dan malamnya itu normal, ya memang kita gampang sholat kan, sholat zuhur, asar itu kan sudah ada waktunya jelas ya. Coba sekarang bagaimana kalau kita hidup di negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, yang kadang-kala satu hari itu matahari tidak terbenam, ya, dalam 24 jam matahari tidak terbenam, atau matahari tidak pernah terbit dalam 24 jam. Gimana kira-kira sholatnya? Berarti kita nggak pernah sholat maghrib, nggak pernah sholat subuh, sholat isya, zuhur aja terus sholatnya, zuhur asar gitu kan. Nah, gimana cara sholatnya? Kalau kita tinggal di negara Skandinavia gitu ya. Nah, maka kalau Allah mengatakan kalau negara seperti itu maka sholatnya disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Ya, kita sesuaikan dengan waktu negara terdekat yang 24 jamnya masih normal pergantian siang dan malamnya. Atau yang kedua, disamakan dengan zona waktu di Mekah atau Madinah sebagai pusat Islam. Nah, sama kayak orang naik ke bulan, sholatnya gimana kira-kira ya? Menghadap kemana kira-kira kiblatnya? Masa sambil terlentang gitu menghadap bumi gitu kan? Gak mungkin gitu Pak ya. Atau ya waktunya gimana? Gak ada istilah pergantian siang dan malam sebagaimana di bumi. Nah, itu juga maka disesuaikan, tidak sama. Contoh misalnya kita juga tinggal di negeri minoritas. Kalau kita sekarang alhamdulillah kita tinggal di Indonesia Pak, cari makanan halal gampang Pak. Nasi padang di mana-mana, warteg di mana-mana Pak. Ya, lapar ya makanan halal banyak. Tapi kalau kita lagi tinggal di negara minoritas, negara misalnya di Eropa, ya, umat Islam sangat minoritas, dan bahkan restoran-restoran itu tidak menyediakan makanan yang tidak ada menu babinya. Hampir semua restoran misalnya ada menu babinya. Dan kalau kita pakai mazhab Syafi'i, walaupun yang kita makan itu ada daging sapi, tapi kalau masaknya bekas masak babi, tetap nggak boleh. Kenapa? Najis begitu. Harus jadi 7 kali, salah satu dengan tanah. Kalau enggak tetap najis. Maka walaupun kita makan sapi, tapi kalau bekas makan masak babi, ya haram tetap najis. Kan? Mazhab Syafi'i kan? Ya, tetap. Tapi kalau misalnya kita tinggal di negara seperti itu dan kita susah cari restoran, kecuali di situ pasti ada ada menu babinya. Gimana cara kita makan? Ya? Maka sebagian ulama berfatwa boleh mengambil mazhab Maliki dalam kondisi darurat. Ya, mazhab Maliki itu menganggap babi itu bukan najis, mazhab Maliki ya. Babi itu bukan najis. Jadi asalkan makanan yang kita makan itu halal, ya. Walaupun misalnya alat masaknya itu bekas babi, karena dalam mazhab Maliki babi itu nggak najis, maka boleh.
Di dalam kondisi darurat kita boleh gitu ya, mengambil mazhab Maliki misalnya dianggap lemah gitu ya. Tapi kalau di kita ya nggak bisa. Kita mazhab Syafi'i jelas bahwa babi itu najis ya, babi itu najis. Oke. Yang berikutnya misalnya larangan menghadap kiblat. Nah ini unik Pak. Ada satu hadis ini. Kalau kita lagi buang air, buang hajat, ya, maka kata Nabi, ya, wala tastadbiruha, wala tastaqbilul qiblah bighairin wala bighairin wala baulin wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Terus gimana kata Nabi? Walakin syarriqu aw gharriqu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah sekarang kita di Indonesia menghadap ke barat malah menghadap kiblat, nggak bisa. Kalau dulu di Madinah, Madinah itu kan sebelah utaranya Mekah, ya. Jadi kalau menghadap ke kiblat berarti menghadap ke selatan. Nah, menghadap ke selatan. Maka kalau menghadap ke selatan berarti menghadap kiblat. Menghadap ke utara berarti membelakangi kiblat. Maka biar tidak menghadap atau membelakangi kiblat, kata Nabi, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia itu ke barat kalau menghadap kiblat gitu. Maka kalau kita kemana menghadapnya? Ke utara atau ke selatan. Jadi jangan pahami hadis secara tekstual. Lihat bagaimana kondisinya. Nah, tapi sekarang karena WC kamar mandi itu sudah tertutup Pak ya. Nah itu maka tidak masalah sebetulnya. Kalau orang mengatakan yang tidak boleh itu kalau terbuka. Nah di zaman Nabi belum ada Pak kloset tertutup di zaman sekarang kayak di zaman sekarang Pak. Nabi itu kalau dan para sahabat waktu itu ya, kalau buang air besar itu di mana Pak? Nah, kalau mandi mereka punya kamar mandi di rumah masing-masing. Tapi kalau buang hajat, mohon maaf buang air besar, ya, itu nggak mungkin di rumah Pak. Karena waktu itu nggak ada kloset dan nggak ada septic tanknya nggak ada. Jadi kalau bawa hajat di rumah ya bawa serumah itu ya. Terus di mana? Cari pada pasir, cari pada pasir yang sepi, nggak ada orang dan di malam hari. Namanya kholat. Makanya Nabi itu wajar kalau misalnya istinjanya itu pakai apa? Pakai batu Pak. Jangan dulu pakai batu Pak. Karena kalau bawa air susah berat ya, bawanya susah berat. Maka pakai batu. Karena kalau pakai pasir ya gampang, nggak bisa itu pakai pasir gampang. Makanya pakai batu. Nah makanya Nabi itu kalau bawa hajat bawa 3 buah batu. Kalau sekarang ada nggak pakai batu di rumah ya? Ya kita sih bisa aja, cuma kan agak gimana gitu Pak ya, ada nyisa-nyisa gitu Pak ya. Ya kita pakai air lah gitu ya di rumah. Nah kan beda. Maka ketika memang terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kita sekarang kalau di rumah kan sudah tertutup ya klosetnya, kan nggak ada masalah sebetulnya. Nah ini terkait dengan larangan menghadap kiblat. Contoh lain misalnya doa minta hujan. Nabi itu ketika musim kering di Madinah, kemudian melakukan sholat istisqa ya dengan para sahabat. Sebelum selesai doa, ketika sholat istisqa itu hujan langsung turun Pak. Hujan langsung turun dan derasnya. Nabi Allah langsung mengijabah doa Nabi. Ya. Langsung turun Pak hujan di Madinah itu deras. Bahkan sampai derasnya 3 hari 3 malam itu nggak serta-serta hujannya Pak, terus hujan itu. Sampai di Madinah itu banjir Pak. Ya Allah, nggak segini juga kali ini. Hujannya gede banget sampai banjir. Ada Nabi doa lagi. Doa apa doa Nabi? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami aja, jangan di atas kami. Ya, di Madinah jangan hujan, kalau sekitar kita aja deh, sekitar kota, ya apa hujan. Tapi di kita jangan Nabi. Ya Allah, karena kalau terus hujan di Madinah ini banjir, ya, sampai lutut banjirnya gitu kan. Nah, itu doa Nabi di Madinah. Jangan dibacakan sama orang Jakarta, ya, jangan lagi banjir gitu ya Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami aja, jangan di Jakarta, tetap banjir. Gimana di Bogor hujan Pak, tetap Jakarta banjir Pak. Namanya banjir kiriman. 13 anak sungai itu mengalir ke Jakarta semua. Jadi walaupun Jakarta nggak hujan, di Bogor hujan deras, ya Katulampa dan seterusnya, ya ada banjir kiriman, namanya tetap hujan gitu ya. Jadi ini doa buat di Madinah cocok, tapi kalau buat di Jakarta tidak perlu cocok Pak. Ya. Jadi doanya juga harus disesuaikan. Ya, jangan mentang-mentang hadis Nabi gitu Pak ya. Kita harus lihat maknanya gimana makna doa itu. Ya. Nah jadi ini beberapa hukum kita belajar bahwasanya hukum fikih itu ada hal-hal yang memang bisa berubah.
Dan yang menilai dapat berubah atau tidak itu siapa? Tentu bukan kita orang awam, para ulama yang kan punya kapabilitas. Oh, hukum ini bisa berubah, hukum ini tidak bisa berubah. Ada melihat maslahatnya, melihat ilatnya dan seterusnya. Nah, bukan berubah yang sifatnya bebas. Kalau orang liberal itu kan berubah seenaknya saja tanpa kaidah. Orang liberal itu ya, misalnya hukum-hukum yang sawabin dibuat seolah-olah mutawatir. Hukum yang sifatnya sudah baku dibuat seolah-olah masih bisa diotak-atik. Itu liberal. Contoh misalnya hukum tentang waris ya. Itu ayat turun di zaman Onta, sekarang sudah zaman Toyota. Gitu ya. Kok kita masih pakai tuh ayat waris yang sudah nggak berlaku itu gitu ya. Maka sekarang ya anak laki-laki dan perempuan sama aja rata gitu ya. Nah, itu liberal, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah salah, itu tidak bisa berubah. Gitu ya. Nah, makanya harus ulama yang benar-benar punya kapabilitas yang bisa kita yang ingin belajar kepada mereka. Gitu ya. Nah, saya kira itu mungkin yang kita bisa sampaikan di pertemuan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin menambahkan, ada yang bertanya sekarang. Ada ibu ya? Ada? Silakan. Oh enggak bertanya, saya mau bertanya ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya kira alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa memahami materi kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kita tutup dalam doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.